Kelompok Hamas menunjukkan kuasanya atas jalur Gaza. Sebelum ini Hamas mengejutkan dunia dengan kehadiran mereka saat momen pembebasan sandera. Ketika nyaris tak terlihat selama perang berlangsung, gerombolan Hamas dengan ciri khas ikat kepala hijau kembali mencuat ke permukaan. Kini Hamas mengatakan tidak akan melucuti senjata mereka. Hamas bahkan mengancam pihak manapun yang coba menggantikan posisi Israel di Gaza. Ancaman yang terlontar di tengah rapuhnya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Simak selengkapnya dalam video berikut. Hamas mengatakan kelompoknya tidak akan melucuti senjata, bahkan mungkin akan berkembang setelah perang di Gaza. Pernyataan ini diungkapkan oleh juru bicara Hamas dan anggota Biro Politik Osama Hamdan, Sabtu 15 Februari 2025. Hamdan juga memperingatkan negara-negara lain agar tidak bekerja sama dengan Israel di Gaza. Peringatan ini muncul saat negara-negara Arab sedang berjuang keras untuk menyiapkan proposal pasca perang bagi Gaza. Proposal ini dibuat sebagai alternatif dari rencana Trump yang ingin mengambil alih wilayah kantong itu dan mengubahnya menjadi Riviera Timur Tengah. Sedikitnya 4 proposal telah dirancang untuk masa depan Gaza, dengan proposal Mesir menjadi yang utama. Dari sumber yang mengetahui proses pembuatan proposal, kemungkinan besar Hamas tidak akan diberi peran sama sekali. Masalahnya, Hamdan juga menolak gagasan pelucutan senjata bagi kelompoknya, yang menyebut Hamas tidak akan terhapus oleh perang, seraya menambahkan bahwa kelompoknya akan terus ada dan punya kesempatan untuk berkembang. Pernyataan Hamdan ini nampak bertentangan dengan klaim juru bicara Hamas lainnya, Hassem Qasim. Hassem menyatakan pihaknya tidak berpegang teguh pada kekuasaan dan tidak harus menjadi bagian dari tahap berikutnya. Kelompok Hamas juga disebutnya akan memprioritaskan bantuan serta rekonstruksi bagi warga Gaza. Hal senada disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas lainnya, Bassem Naim. Ia menyebut sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam akan menghentikan perlawanan terhadap Israel dan melebur ke dalam Tentara Nasional Palestina jika negara Palestina didirikan. Ancaman Hamdan ini disebut sebagai implikasi yang mengkhawatirkan terhadap keberlanjutan gencatan senjata. Setidaknya itulah yang disampaikan mantan negosiator sandera Israel Gershon Baskin yang biasa berbicara dengan Hamas lewat jalur rahasia. Ia menggambarkan pernyataan itu sebagai deklarasi perang kembali, sekaligus yang tidak langsung menolak usulan Mesir dan Arab untuk Gaza. Meski begitu, Baskin juga menyalahkan Netanyahu dan Amerika yang tak serius menciptakan pemerintahan Palestina alternatif yang sah untuk Gaza. Baskin prediksi dimulainya kembali perang total di Gaza hanyalah masalah waktu. Apalagi melihat berbagai pelanggaran terjadi selama kesepakatan gencatan senjata, utamanya yang dilakukan oleh Israel. Senin 10 Februari 2025 lalu, Hamas sempat mengumumkan penghentian pembebasan sandera warga Israel. Keputusan ini diambil karena Hamas menilai Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Juru bicara sayap militer Hamas Abu Ubaidah mengatakan Israel telah melakukan 3 pelanggaran. Pertama, penangguhan kembalinya warga Palestina di Gaza Utara, lalu penembakan dengan artileri terhadap warga Palestina, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Semua hal itu telah disepakati dalam gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari 2025. Pejabat Hamas menuding Israel memblokade masuknya 60.000 rumah darurat, 20.000 tenda, bahan bakar, serta perlengkapan mesin-mesin berat untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur. Israel menolak permintaan PBB, Qatar, dan pihak-pihak lain untuk memperbolehkan masuknya bantuan rumah-rumah darurat untuk tempat tinggal warga Gaza.
Tak hanya Hamas, Israel juga menuding proksi Iran itu tidak menghormati jaminan ketertiban saat pembebasan sandera serta mempermalukan mereka di depan publik. Israel juga membantah tudingan Hamas soal tindakan menghalangi bantuan kemanusiaan. Perseteruan pendapat hingga aksi serang Israel ke Hamas nampaknya belum benar-benar dihentikan. Sebab niat Israel ingin menumpas para pemimpin Hamas belum juga sirna. Terkini Israel mengklaim serangan pesawat tak berawak diluncurkannya ke Lebanon telah menewaskan petinggi Hamas pada Senin 17 Februari 2025. Juru bicara pemerintah Israel David Mencer mengungkap serangan itu menewaskan Mohammed Shahin, kepala Departemen Operasi Hamas di Lebanon. Near Sidon this morning, our Air Force, using intelligence, struck and eliminated the terrorist Mohammed Shahin. Shahin was head of Hamas's operations department in Lebanon. He recently planned terror attacks directed and funded by Iran from Lebanese territory against our people. And Shahin was a source of knowledge within Hamas, responsible throughout this war for terror attacks and rocket launches aimed at our civilians. Kematian Mohammed Shahin ini pun telah dikonfirmasi oleh pihak Hamas. Intensi Hamas untuk mempertahankan pengaruhnya atas jalur Gaza semakin tampak jelas. Mereka terang-terangan ogah melucuti senjata dan akan terus berkembang di wilayah kantong itu. Namun Hamas tidak satu suara. Pihak lain menyatakan siap melebur ke otoritas baru Palestina atau tak terlalu peduli pada kekuasaan. Di lain sisi, kelompok itu dihadapkan pada rapuhnya gencatan senjata serta perang yang dapat sewaktu-waktu terjadi kembali. Sebab Israel seolah masih membidik para petinggi Hamas dimanapun mereka berada. Simak perkembangan kabar dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.